Karena punca daripada baiknya segala amal yang lain adalah pada benarnya. Tidak cukup dengan apa yang Allah turunkan dan Nabi SAW jelaskan, kita pun akan. Oleh itu, bid'ah itu lahir dari sini. Mudah di kalangan sahabat, orang tidak berdebat gara-gara akidah ini. Sampai Nabi pun dikatakan ahli ta'wil oleh orang. Berarti aliran baru apa namanya? Alhamdulillah, di subuh ini Allah SWT masih memberikan kita nikmat untuk berada di jalannya, menunaikan salat subuh di salah satu dari rumahnya yang merupakan tempat yang paling disukainya. Semoga Allah SWT berkenan menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita berusaha dan berupaya dengan sekuat tenaga dan mudah-mudahan dengan tekad yang bulat serta niat yang ikhlas untuk semakin dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Keyakinannya, ibadahnya, muamalahnya dan akhlak serta adabnya. Dan sama-sama pula kita ketahui bahwasanya masalah yang paling utama dan paling urgen yang harus kita mengikuti Nabi SAW di dalamnya adalah masalah keyakinan, masalah akidah. Karena punca daripada baiknya segala amal yang lain adalah pada benarnya akidah. Kalau sudah menyerah kepada Allah dan Rasul, tunduk dengan sebenar-benar tunduk, dan patuh sebenar-benar patuh dalam keyakinan kepadanya, maka ibadah pun akan seperti itu. Kalau kita meyakini tentang Allah seperti yang Dia inginkan dan seperti yang Dia jelaskan, kita pun akan patuh pula untuk beribadah kepadanya seperti yang Dia inginkan dan seperti yang Ia jelaskan. Tapi kalau sudah kita mulai mandai-mandai dalam meyakini sesuatu, tidak cukup dengan apa yang Allah turunkan dan Nabi SAW jelaskan, kita pun akan bermudah-mudah pula untuk beribadah sesuai dengan yang kita inginkan pula. Karena di hal yang sangat urgen sekali kita melakukan sesuatu yang baru di dalamnya, apalagi dalam masalah ibadah-ibadah. Oleh itu, bid'ah itu lahir dari sini. Mudah-mudahnya seorang dalam berbuat bid'ah ya dengan alasan hasanah sama karena keyakinan tadi. Kalau diyakini seperti ini tidak masuk akal, nanti juga ibadah seperti itu. Kalau monoton seperti ini juga tidak masuk akal juga. Allah mencintai segala kebaikan, maka kita buat pula yang baik-baik menurut keyakinan kita. Oleh itu disitulah pentingnya Nabi, disitulah sebabnya kenapa Nabi SAW dalam sepanjang dakwahnya itu mendakwahkan keyakinan, akidah, khususnya tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka bila tauhid tak jelas dengan penjelasan Nabi, berarti ada masalah dengan kita. Nabi sepanjang hidup menjelaskan tauhid, tapi sampai kita tidak jelas juga. Berarti ada masalah dengan kita. Bukan masalah pada syariat kita, bukan masalah pada dakwah Nabi SAW, tapi pada kita yang memahaminya. Sebab di qurun al-mufaddalah, di kalangan sahabat, orang tidak berdebat gara-gara akidah ini. Di zaman setelah, di zaman khalaf, banyak orang berdebat gara-gara akidah. Berarti ada yang menyimpang dan menyeleweng dari jalan yang asli.
Untuk itulah kita belajar kembali kepada para ulama yang dikenal dengan istiqamahnya tadi. Sebab tidak sedikit yang mengklaim bahwa keyakinan ini tidak bersambung sanadnya ke Nabi. Kan lucu itu. Akidah salaf tidak sampai ke salaf, tapi akidah khalaf nyambung ke salaf. Tidak terbalik itu. Sama dengan yang menegakkan sunnah dalam akidah, ibadah, muamalah dan akhlaknya, anggap ahli sunnah palsu. Tapi yang menegakkan akal, yang banyak meninggalkan sunnah, dianggap ahli sunnah original, asli. Allah Ustaz. Tak terbalik tu Nabi ya. Yang menegakkan sunnah, setiap ucapannya sunnah dianggap palsu. Tapi yang setiap ucapannya harus menyesuaikan logika asli. Gimana namanya itu? Sama dengan orang jual obat ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kita sampai pada perkataan Imam At-Tabari. Ada yang masih hafal? Tak seulang lagi. Ada yang masih hafal perkataan Imam At-Tabari kemarin? Tidak ada. Yang masih ingat lah. Lupa lagi. Baik, saya baca lagi. Kan boleh sampai 50 kali. Masa Imam Asy-Syafi'i membaca kitab Ar-Risalah kepada muridnya 50 kali tak bosan? Belum sampai 5 kali, 2 kali dengannya. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa zakara Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Ini kan At-Tabari ini diperebutkan orang juga. Ada yang mengatakan dia berusaha membawanya ke dalam klub takwil. Klub takwil, mau dinaturalisasi gitu. Nah, banyak yang mengatakan klaim jangan itu. Sampai Nabi pun dikatakan ahli takwil oleh orang. Karena memang ahli takwil ini payah dia pegang. Nabi bilang ahli takwil juga. Allah musta'an. Wa zakara Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala fi kitabil i'tiqad. Ini sarih sunnah. Dalam kitabnya Al-I'tiqad alladhi sannafu fi hadhil mas'alah, yang khusus dia tulis dalam masalah ini. Wa qala, beliau berkata, wa ammal qawlu fi alfadhil ibadi fil Qur'an, adapun perkataan ulama dalam masalah lafaz-lafaz hamba ketika membacakan Al-Qur'anul Karim, fala zikra fihi na'lamuhu, ini tak ada disebut dari apa yang saya ketahui, kata Imam At-Tabari. Tuan-tuan tahu Imam At-Tabari ya? Tahu? Enggak juga. Dia itu semuanya pakai riwayat nih menafsirkan Al-Quran. Maka tafsir Al-Qurannya At-Tabari masuk at-tafsiru bil manqul, bukan at-tafsiru bil ma'qul, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan asar, dengan hadis, dengan perkataan sahabat. Nah, dia katakan masalah ini tak pernah dibahas dulu. Tak ada orang yang mengatakan ini khilaf, tak ada. Semua mereka pendapat satu dan bulat bahwa Al-Quran perkataan Allah Tabaraka Ta'ala. Tak ada mereka membedakan Al-Quran yang turun dibuat Jibril dan Al-Quran yang dibaca oleh hamba-hamba ini setelah disampaikan oleh Nabi SAW. Khilaf dalam masalah ini baru. Kadang ada aliran baru. Berarti aliran baru apa namanya? Setiap orang baru. Tuan-tuan tak suka sebut bid'ah nampaknya. Tidak sunnah. Ta'ala. Marah tuan-tuan dibilang bid'ah kan? Kullu muhdatsatin. Setiap yang baru. Subhanallah. Memang berat di sini nampaknya kajian. Nah, jadi kami tidak mengetahui ada asar. Asar itu asli bahasanya bekas. Tidak ada bekas perkataan para sahabat. Jadi dia katakan min an sahabiyyin, dari sahabat, wala tabi'iyyin, dari tabi'in, illa amman fi qawlihi illa amman fi qawlil ghina wasyifa, kecuali orang yang ditinggalkan perkataannya, disitulah ilmu ghina, tidak diperlukan perkataannya,
wasyifa, dan ditinggal perkataannya kita sehat. Kalau dipakai perkataannya kita sakit. Paham? Ulang ya. Tidak ada diriwayatkan asar dari seorang pun sahabat dan tidak pula tabi'in yang mengatakan masalah lafaz Al-Quran ini adalah makhluk. Tidak ada. Tidak ada khilaf sebelumnya. Al-Quran itu adalah perkataan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali dari orang yang bila ditinggalkan perkataannya kita sehat. Bila kita tinggalkan perkataannya kita berilmu. Apa namanya itu? Ya tuan-tuan. Saya ulang lagi. Bila seandainya perkataannya ditinggalkan, kita sehat. Dan bila perkataan tidak dipakai, kita berilmu. Apa namanya itu? Orang sakit dan ya, kalau tinggalkan perkataannya kita sehat. Berarti orangnya, pikirannya, ulang lihat sampai paham. Ya. Bila perkataannya ditinggalkan kita sehat, dan bila perkataannya ditinggalkan kita berilmu. Berarti dia apa? Sakit dan jahil. Begitu baru paham. Harus 5 kali nampaknya. Ya, tidak masalah tuan-tuan. Dulu Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi sampai 40 kali diulang oleh Imam Syafi'i baru paham. Padahal dia ulama besar, apalagi awak yang jadi sabar aja.